warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Melisa Rablusi dari kelas 1B. Di sini saya akan membacakan materi tentang tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi era revolusi industri. Ideologi Pancasila. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan konsep, pengertian dasar, cita-cita, sedangkan logos berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Selanjutnya, Mulyarto menyimpulkan ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Ideologi berintikan serangkaian nilai atau norma atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Nilai-nilai yang terangkai atau menyatu menjadi satu sistem itu sebagaimana halnya dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Biasanya bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah suatu masyarakat atau bangsa yang menciptakan ideologi itu. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga ancaman yang datang untuk negeri ini dapat dicegah dengan cepat. Sebab Pancasila merupakan ideologi yang terbuka bagi seluruh perkembangan zaman, sehingga apapun yang terjadi dalam perkembangan zaman harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku atas dasar Pancasila. Saifuddin Amir dalam penelitiannya yang berjudul Pancasila as Integration Philosophy of Education and National Character menyatakan bahwa Pancasila adalah ideologi bangsa yang harus menjadi spirit bagi setiap nadi kehidupan dari masyarakat dan kegiatan konstitusional, karena Pancasila dipandang sebagai media akulturasi dari bermacam-macam pemikiran mengenai agama, pendidikan, budaya, politik, sosial, dan bahkan ekonomi. Revolusi industri. Herman et al. Tahun 2016 menambahkan, ada 4 desain prinsip. Yang pertama, interkoneksi, yaitu kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan orang untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of Things atau disebut IoT atau Internet of People. Prinsip ini membutuhkan kolaborasi, keamanan, dan standar. Kedua, transparansi. Informasi merupakan kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan virtual dunia dengan memperkaya model digital dengan sensor termasuk analisis dan penyediaan informasi. Yang ketiga, bantuan teknis yang meliputi 1. Kemampuan sistem untuk mendukung manusia dengan menggabungkan dan mengevaluasi informasi secara sadar untuk membuat keputusan yang tepat dan memecahkan masalah dalam waktu cepat. 2. Kemampuan sistem untuk mendukung manusia dengan melakukan berbagai tugas yang tidak menyenangkan, terlalu melelahkan atau tidak aman. 3. Meliputi bantuan visual atau fisik. Revolusi industri. Indonesia akan mendorong 10 prioritas nasional dalam inisiatif Makin Indonesia yang bersifat lintas sektoral, yaitu perbaikan aliran barang dan material. 2. Desain ulang zona industri. 3. Mengakomodasi standar-standar berkelanjutan. 4. Memberdayakan UMKM. 5. Membangun infrastruktur digital nasional. 6. Menarik minat investasi asing. 7. Peningkatan kualitas SDM. 8. Pembangunan ekosistem atau inovasi. 9. Insentif untuk investasi teknologi. 10. Harmonisasi
aturan kebijakan, Kementerian Peran 2019. Kesimpulannya, dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa tantangan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi revolusi industri ialah satu, membumikan Pancasila dalam perkembangan revolusi dengan cara meningkatkan pemahaman Pancasila, mengurangi ekstremisme sosial, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan wawasan Pancasila bagi penyelenggara. Dua, penguatan Pancasila dalam menghadapi revolusi industri adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia yang unggul sesuai dengan nilai Pancasila. Tiga, mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Tantangan yang dihadapi dalam proses penanaman nilai Pancasila pada era revolusi industri saat ini yaitu salah satunya terletak pada peserta didik yang sudah tidak dapat terlepas dari handphone atau gadget. Mereka dengan mudah mendapatkan informasi dari luar melalui internet dan terkadang informasi tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.